Nah, karena itu terima kasih untuk tim PAW yang sudah terlibat di dalam menyiapkan hati kita, dan hari ini temanya adalah menanti dengan iman, ya. Menanti dengan iman. Saya yakin kemarin kita sudah dapat pesan yang jelas bahwa Yesus naik ke surga, tetapi Dia berjanji akan kembali, gitu ya. Yesus akan datang kembali seperti malaikat bilang bahwa Dia akan datang seperti Dia naik ke surga. Ada banyak tafsiran tentang itu. Salah satunya apa? Salah satunya adalah tidak ada yang tahu kapan Dia datang. Karena ketika Dia naik ke surga pun tidak ada yang mengira bahwa hari itu adalah harinya. Semua datang jalan kaki bareng-bareng dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang ini itu, jangan pergi, tetap di Yerusalem. Dan tiba-tiba ada yang naik ke surga. Artinya Dia tidak woro-woro dulu. Melu aku yuk, aku mau munggah swarga, ya. Artinya hanya Tuhan yang tahu. Sama seperti Dia datang ke dunia nanti yang kedua kali, tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas Dia pasti datang itu. Nah, sekarang dalam konteks kita menantinya dengan iman, gitu ya. Iman seperti apa? Ya. Saya pernah sampaikan ada tahapan iman, gitu ya. Iman di mana iman ini hanya di kata-kata. Omong percaya nggak saya ganteng? Timbang dowo, ya toh. Timbang dowo, kakean debat, percaya selesai, betul ya? Percaya nggak masakannya Bulina itu enak? Daripada panjang lebar ngomong wae, percaya selesai, gitu ya. Jadi yang pertama, tahap pertama adalah percaya di bibir saja, hanya di bibir, ya. Tetapi ada yang level berikutnya, bagaimana percaya ini itu mengubah cara pikir kita. Ya, cara pikir kita dirubah, betul-betul merubah cara pikir, dan yang paling tinggi adalah mengubah kelakuan kita. Ya, makanya ini seperti contohnya Abraham. Abraham ini percaya, tidak hanya sekedar di mulut saja, tapi Abraham percaya sampai perilakunya berubah, sampai dia mau mempersembahkan anaknya. Dan itu gak cuma di pikiran dia betul-betul ambil pisau, dia betul-betul pegang anaknya, nyaris mau disembelih. Makanya Tuhan bilang ini Bapak orang beriman, Bapak orang percaya, karena imannya. Tapi hari ini saya gak bicara tentang Abraham, saya bicara tentang satu orang yang mungkin kita jarang membahasnya. Ya, mungkin kalau guru sekolah minggu mungkin sering, tapi kalau umum saya kira jarang, gitu ya. Mari kita lihat di Ibrani 11 ayat 31. Kita mau belajar dari iman seorang perempuan. Ibrani 11 ayat 31 berkata demikian. Karena iman, sekali lagi iman, berarti ini bicara tentang iman. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Siapa Rahab? Jelas dikatakan Rahab perempuan sundal. Maaf kata, ada yang tahu perempuan sundal itu apa? Atau ada yang nggak tahu? Tahu semua ya? Ya? Yakin? Ya. Jadi perempuan sundal itu perempuan nakal atau pelacur, gitu ya. Ini Rahab. Rahab ini dikenal dengan perempuan sundal. Sesuatu yang enak didengar atau enggak enak? Ya enak ya. Coba bayangkan kalau kita dikenal sebagai perempuan sundal. Coba bayangin ya. Ya, Ibu X, Nona X yang perempuan sundal, aduh gak enak banget ya kan. Tapi kalau Bu Hati yang majelis itu loh, mantap ya. Tapi ini keras sekali. Rahab dikenal sampai hari ini perempuan sundal, gak enak. Tapi kita mau belajar dari imannya. Bahkan iman daripada Rahab ini sampai membawa dia dalam silsilah Yesus.
Matius 1 ayat 5, silsilah Yesus mengatakan Salmon memperanak Boas dari Rahab. Sebetulnya tidak perlu ditulis, karena ini mereka menulis silsilah laki-laki, betul kan? Ya, ini memperanak ini, Pak Marno memperanak Aldo memperanak Bambang, gitu ya. Laki-lakinya aja. Tapi menarik sekali, kenapa Matius sampai harus menulis Rahab? Maaf ya, ingat Rahab dikenal dengan perempuan sundal. Bahasa Jawa ini ngelei, betul ya? Ngapain ditulis? Walaupun iya jelaslah dari perempuan yang namanya Rahab ini Boas lahir, iya. Tapi tidak usah ditulisin ya, tidak apa-apa toh. Cukup ditulis Salmon memperanak Boas titik. Enggak ada yang nanya juga. Ibu sopo, ya kan? Kenapa ditulis? Saya yakin Rahab ini punya sesuatu yang menarik yang kita bisa belajar dari imannya. Karena itu kita mau belajar kisah Rahab. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 15. Karena cukup panjang, saya yang baca aja. Ya, ingat ini pekan doa Pentakosta. Kok ketahuan aku dilirik sama panitia. Ya, kisah Rahab ini ada di Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian bisa menyimak dan memahaminya dengan benar. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah, ke loteng rumah, dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan Yahweh telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya,
nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Amin. Kalau mau cerita lebih lengkap boleh dibaca selanjutnya. Tapi yang menarik, kita mau bicara dulu tentang perempuan sundal ini, tentang pelacur yang mungkin kita bisa jadi salah persepsi memandang Rahab. Kenapa saya bilang salah persepsi memandang Rahab? Karena Bapak Ibu, zaman perjanjian lama tentu sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang. Ini ya. Kalau kita mau baca Kejadian 38, ada satu kisah yang namanya Tamar. Yang Tamar ini menjadi pelacur. Tapi kalau kita baca memang dia untuk menjebak Yehuda. Tapi intinya pada zaman itu perempuan jadi pelacur bukan semata-mata karena memang hedon, memang pengen beli iPhone 16 Pro Max, bukan. Karena kita punya pikiran, maafkan saya, tapi kita punya pikiran, nggak beda jauh sama Lisa Mariana lah gitu ya. Kita punya pikiran seperti itu, ya. Tapi yuk kita telaah lebih jauh bahwa zaman itu yang namanya budak sering dijadikan pelacur. Zaman itu ketika perang A dan B perang, maka manusia itu dianggap rampasan perang. Jadi misalnya Indonesia lawan Malaysia, contoh. Terus kemudian sing menang itu Malaysia, contoh. Maka semua kita ini dijadikan budak oleh Malaysia. Dan budak itu tidak punya hak. Kalau ada seorang datuk dari Malaysia lihat bubur, kinyis. Buat saya itu ya. Boleh zaman itu loh, zaman itu ya, saya bicara zaman itu ya, boleh. Walaupun datuknya ini sudah punya istri, tapi dia bisa, maaf kata, pakai budak perempuan. Selama itu budaknya dia, maka dia akan beli perempuan itu dan ya itu haknya tuannya. Bahkan tidak heran kalau misalnya ini kita bicara tahun 3.000-4.000 tahun yang lalu ya, jangan diterapkan sekarang. Punya budak perempuan 4 misalnya. Terus Mas Proko dolan, kancaku adoh iki, gitu. Mosok turu dhewean, wis tak undangi budak paling cantik nih, kamu temenin Mas Proko. Boleh? Boleh, dan tidak ada hak sama sekali bagi seorang budak itu menolak. Nah, kapan orang bisa jadi budak? Satu, bisa karena perang tadi. Kalah perang, maka mau nggak mau dia jadi budak. Atau yang kedua, karena hutang, karena miskin. Karena itu pemungut cukai itu paling dibenci oleh orang-orang Israel pada zaman Perjanjian Baru. Kenapa? Kalau pemungut cukai datang untuk ambil cukai, ambil pajak, misalnya ke rumahnya Bu Ana Saryati, masuk dan ternyata Bu Ana nggak punya uang, maka yang diambil anaknya. Anaknya diambil, jadikan apa? Budak. Itu kenyataan. Dari mana? Salah satunya adalah dari hukum Hammurabi di Babilonia tahun 1754 sebelum Masehi ditemukan ada hukum Hammurabi. Dan hukum itu menarik ya, pasal 171 sampai 174 menulis budak perempuan bisa diambil sebagai selir oleh majikannya. Anak-anaknya boleh diperlakukan tidak setara. Misalnya dari budaknya itu punya anak, maka anaknya ini suka-suka majikan. Mau dikasih warisan boleh, enggak juga, enggak apa-apa. Tapi kalau dari istri merdeka,
nah itu harus, ini dapat warisan gitu ya. Ini tertulis di hukum Hammurabi. Budak perempuan bisa dipakai secara seksual oleh tuan mereka, tidak berhak menolak. Bahkan ada satu kenyataan yang menarik ya, di dalam bukunya A Woman Place House Church in Earliest, dikarang oleh Caroline Osiek, bukan dikarang ya, ini satu penelitian. Dia menulis bahwa praktek pelacuran oleh tuannya ini masih ada di dalam gereja mula-mula. Jadi ketika gereja mula-mula ini terbentuk, kan kebudayaan itu belum bisa hilang 100%. Jadi masih ada budak-budak perempuan yang tanda kutip dipakai oleh majikannya, dan itu dianggap pelacur. Nah, pertanyaannya, apakah Rahab ini miskin? Atau dia seperti Lisa Mariana? Ya, yang mau operasi, tunggu tanggal mainnya saya akan kurus kembali. Whatever. Tetapi coba kita lihat yang ditemukan, yang ditulis di Alkitab. Yang pertama menulis ketika dua pengintai itu naik ke atas soto rumah, dia ngumpet di mana? Di batang rami. Ini menarik. Berarti di soto rumahnya si Rahab ini ada batang rami. Apa itu batang rami? Batang rami itu biasa dikumpulkan oleh perempuan-perempuan untuk dibikin kain, dibikin baju, dibikin tali, bahkan bisa dianyam jadi keranjang. Dan ini pekerjaan ibu rumah tangga. Bahkan Tuhan memuji perempuan yang seperti ini. Coba kita lihat Amsal 31 ayat 10 sampai 13. Amsal 31 ayat 10 sampai 13. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami. Rami dikumpulkan, batangnya diambil, dijemur, setelah itu diolah, bisa jadi baju, bisa jadi. Artinya ini bukan sembarang perempuan. Maaf ya, maafkan saya, tapi kalau perempuan yang easy money, ya, dia melakukan itu untuk easy money, uang yang gampang, uang yang cepat. Kira-kira mau bangun pagi, ngumpulin rami, ngapain Pak Pendeta? Open BO short time 5 juta. Tahu ya saya. Omongnya sih kode ya. Paham ya maksud saya? Kalau orang perempuan ini easy money, dia memang maaf sekali lagi, pelacur yang betul-betul pelacur. Nah, apain dia kumpulin rami? Betul nggak? Apain? Artinya ini dia perempuan yang miskin. Dan seperti perempuan pada umumnya dia kumpulkan rami. Ada tafsiran yang mengatakan begini, Rahab itu ex pelacur. Oke, dia dulu miskin, akhirnya dia dijual di dalam perbudakan, dan dia akhirnya jadi pelacur, mau tidak mau. Tetapi dia perempuan yang kuat, dia berhasil keluar dari kepelacurannya itu, dia membeli dirinya sendiri, dan dia jadi orang merdeka. Tetapi, maaf, sudah terkenal dia sebagai pelacur. Tapi dia terus berusaha, dia ambil rami, dia bikin, mungkin juga untuk dijual, untuk dia hidup. Oke, bisa dapat gambaran tentang Rahab. Dan yang ketiga, di mana dia tinggal? Tadi ayat terakhir mengatakan bahwa tinggal di tembok kota. Benar. Kenapa tinggal di tembok kota? Memangnya tembok kota bisa ditinggali, Bapak Ibu? Dari penggalian Jericho tahun 1957 sampai 1973, Kenyo Kathleen itu mengatakan di tembok itu ada 2 lapis tembok. Jadi tembok itu ada 2 lapis yang paralel, 1, 2.
Kenapa dua tembok? Kalau tembok yang paling luar ini berhasil dibobol oleh musuh, at least masih ada tembok kedua. Paham ya? Jadi tembok pertama, pertahanan pertama, tembok kedua, pertahanan kedua. Nah, orang yang tinggal di tembok kota itu diantaranya Rahab tinggal di situ. Makanya kalau kita baca selanjutnya, Rahab ulurkan tali supaya kedua orang pengintai itu bisa keluar. Artinya cuma cukup satu tembok, karena dia bukan di dalam kota, tapi juga bukan di luar kota. Dia pas di tembok. Jadi tempat itu biasanya untuk gudang, untuk persenjataan, tapi yang menarik, disitulah orang miskin tinggal. Kenapa? Karena mereka yang paling besar risikonya kalau kota ini diserang. Ya dong. Kalau musuh masuk melewati gerbang atau tembok yang pertama, yang mati duluan siapa? Nah, yang tinggal di situ. Orang miskin yang tinggal di situ. Maaf, kalau mungkin sekarang saya analogikan tinggal di kolong jembatan. Ya, itu bukan hunian mewah, bukan ya. Bukan tempat yang dengan view yang di kolong jembatan itu river view Pak Pendeta, ya terserah you lah. Tapi jelas itu bukan. Nggak ada orang yang punya cita-cita mau tinggal di bawah kolong jembatan, nggak mungkin. Ya pasti maunya di tempat yang nyaman, aman. Tapi rupanya Rahab ini tidak punya pilihan lain. Dia harus tinggal di tembok kota. Jadi kalau kita komplitkan Rahab ini seorang perempuan yang gigih. Ya. Dia perempuan yang gigih. Dia sempat dijual mungkin oleh keluarganya, atau mungkin dia kalah perang. Papa mamanya mati di medan perang dan dia dijual sebagai budak dan dijadikan pelacur. Tapi dia bisa bangkit walaupun tidak seperti yang diharapkan. Dia harus tinggal di tembok kota. Dia harus berdegup kencang supaya bisa berdoa semakin kencang. Karena apa? Kalau ada musuh masuk, dia duluan yang dibunuh gitu ya. Makanya nggak heran ketika dua orang itu masuk, pertama kali mereka jumpai rumahnya si Rahab. Dan mereka tinggal di situ, tidur di situ dan dilindungi oleh Rahab. Tapi apakah iman itu yang kemudian menjadi acuan? Ini kita sudah bisa mempelajari backgroundnya Rahab. Ya, makanya saya yakin karena backgroundnya seperti itu, itulah mengapa Matius tidak malu menuliskan nama Rahab. Karena Rahab ini bukan perempuan hina yang maunya ongkang-ongkang kaki, yang maunya uang gampang, yang maunya godain suami orang, ya, pelakor. Bukan. Tapi Rahab ini orang yang penuh dengan penderitaan, tetapi dia tidak menyerah dengan penderitaan. Dia bangkit dan akhirnya dia bertemu dengan dua orang ini. Dan yang menarik, imannya. Mari kita baca di dalam ayat 9 sampai 11, masih di Yosua 2. Ini yang menjadi dasar imannya Rahab. Yosua 2 ayat 9-11 tadi saya sudah baca, tapi kita baca ulang ya. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu, ini Rahab yang ngomong, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini, Tuhan telah kasih Yeriko ini kepada kamu orang Israel, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghigapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori yang di seberang sungai Yordan ini, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Wah, jadi dasar Rahab, maaf kalau kita membahasnya, menganaloginya dengan sederhana, berarti si Rahab ini cari selamat.
Betul kan? Cari selamat. Karena orang Israel ini luar biasa menggemparkan. Karena itu Rahab. Ya kita harus pilih lah dalam politik. Kira-kira yang menang Prabowo atau Ganjar, gitu ya. Kalau kira-kira yang menang Prabowo, ya sudah lah, kita pro Prabowo aja, aman lah, ya kan? Apakah seperti itu Rahab berpikir secara politis? Saya yakin tidak. Kalau itu namanya menyelamatkan diri, bukan iman. Tetapi saya melihat bagaimana iman yang timbul dari Rahab adalah iman yang berlogika, logis. Zaman itu menilai dewa itu menilai umat. Ya. Jadi orang Babylon itu memiliki dewa-dewa. Orang Mesir punya dewa-dewa. Nek perang mereka berasumsi dewanya juga ikut perang. Nek Mesir sih menang, oh dewanya Mesir lebih kuat dari dewanya Babylon. Itu konsepnya memang. Zaman itu, sekali lagi saya berbicara zaman itu. Karena itulah ketika Rahab melihat, mempelajari, saya yakin ini mempelajari, dia sampai mengerti bahwa orang Israel itu bahkan laut terbelah. Ini kan pasti dia mendengar, mempelajari, mengecek bener ora poki mung jarene. Tapi dia akhirnya memahami bahwa ini betul nyata bahwa orang Israel itu disertai Tuhan. Kenapa? Orang Israel itu budak. Ingat, dia kemungkinan juga budak. Dia mengerti budak itu seperti apa. Budak iso menang perang itu ora ono ceritane. Betul? Betul. Budak bisa menang perang itu nggak ada ceritanya. Makanya dia mengambil sebuah keputusan. Berarti Allah yang disembah orang Israel adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia iman yang timbul dari logika, bukan sekedar iman yang diturunkan dari orang tua. Itulah mengapa kebanyakan kantong-kantong Kristen sudah generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, orang Kristen bukan semakin baik, semakin hancur. Kenapa? Karena iman yang mereka punya hanya iman dari orang tua. Kenapa kamu Kristen? Ya gimana, bapakku pendeta. Betul? Kenapa kamu Kristen? Ya gimana, kakek nenek saya Kristen. Saya lahir dikasih nama Matius. Ya sudah, saya jadi Kristen. Tapi kita mau belajar dari Rahab. Yuk kita mau mendengar betul. Ingat, iman datang dari pendengaran. Rahab mendengar cerita tentang Israel, bagaimana Allah Israel membimbing umatnya, sehingga dia sampai pada kesimpulan, ini Allah langit dan bumi. Ayo kita mulai mempelajari, supaya jangan-jangan kita duduk di sini, kita jadi orang Kristen. Sebetulnya iman kita iman yang tidak berdasar. Ya gimana, bapak ibuku majelis, ya saya jadi Kristen. Tuhan pernah bilang ada dua dasar, satu pasir, satu batu, dan rumah yang ada di atasnya kena badai dan ombak. Apa yang terjadi dengan yang landasannya pasir? Hancur. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada tantangan hidup, dua rumah kelihatannya sama-sama berdiri kokoh, sama-sama kuat. Tapi begitu ada tantangan hidup, maka terlihat mana yang punya dasar yang kuat. Saya khawatir kalau kita melihat diri kita sendiri kelihatannya kuat, kelihatannya mantap, kelihatannya beriman sama Tuhan, tiap minggu selalu kebaktian, pelayanan gak pernah berhenti, tetapi kita tidak punya dasar yang kuat. Makanya lagu tadi menarik, berkali-kali kau menolak.
Saya undang tim pujian maju ke depan. Om bantu saya. Kita nyanyi satu pujian yang tadi itu. Berkali-kali kau menolong. Ketika kita punya dasar yang kuat, maaf. Tadi kalau nggak salah lagunya liriknya belum berdoa kita kadang-kadang. Gimana? Senang nggak? Kita doa, bahkan doa 10 hari. Pak Pendeta, saya mau tahun ini doa 10 hari saya enggak kosong, full. Bagus, bagus. Karena saya punya beban doa yang mau saya doakan di hadapan Tuhan. Saya bilang bagus. Setiap kita punya beban doa. Saya ada, Mas Kuwoko ada, Pak Parjo ada. Ayo kita bawa di hadapan Tuhan. Tetapi kualitas landasan iman kita akan ditentukan ketika doa kita mungkin tidak dijawab. Ya. Apakah kita ngambek? Wis, aku PDP-an. Aku 10 hari lho, full, ora tau bolong blas. Ya ora dijawab iki. Kita akan belajar hari demi hari sampai hari ke-10 tentang ini. Bagaimana kita punya memasrahkan diri kepada Tuhan. Bukan kita yang ngatur Tuhan, tapi kita siap dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Termasuk Tuhan tidak menjawab doa.